Hai semua teman-teman, selamat malam, selamat hari Selasa, selamat bergabung kembali dalam acara Sabda Youth malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan masih bertemakan kasih ya, bertemakan kasih. Nah, nanti juga aku nggak sendiri, nanti teman-teman atau besti-bestiku akan ikut ngobrol malam hari ini. Nah, siapa mereka? Silahkan saksikan nanti. Kira-kira 3 orang yang akan menemani saya, besti-besti terbaik saya. 3 teman ini akan. Teman-teman sebelumnya silahkan bisa ini ya, bisa bagikan link Instagram ini, link live streaming ini kepada teman-teman semua sehingga kita bisa bareng-bareng ngobrol, kita bisa sama-sama diskusi terkait dengan topik malam hari ini. Nah, teman-teman yang lain silahkan bisa sapa-sapa dari mana? Oh, aku dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari mana lain sebagainya. Silahkan bisa saling bertegur sapa ya di dalam kolom komentar. Nah, ini ada sudah mulai diundang teman-teman saya oleh tim teknis. Di sini ada siapa nanti bisa perkenalan sendiri ya. Oke, masih menunggu yang lainnya. Nah, ini ya tema pada malam hari ini seperti yang di sini nih di ujung ini tentang sabda itu be firm in God's love gitu. Nah, itu apa? Lagi-lagi simak aja nanti obrolan seru kita malam hari ini. Ya, malam hari ini kita udah kedatangan guest-guest kita yang sangat spesial ya, yang sangat spesial nemenin aku ngobrol malam hari ini dan pastinya seru-seruan bareng kita diskusi bareng terkait tema ataupun judul pada hari ini ya, Be Firm in God's Love. Nah, apa itu? Kita simak bersama. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya mengikuti Sabda Youth, nah Sabda Youth ini adalah aku kasih info Sabda Youth ini apa. Nah, Sabda Youth ini satu wadah atau diskusi ya, ngobrol asik yang disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda melalui Instagram Live yang membahas topik-topik yang kekinian yang relate dengan kehidupan anak muda gitu, yang pastinya alkitabiah dan seru juga gitu. Seperti itu. Nah, itu gambaran Sabda Youth. Nah, oke. Oke, teman-teman, kita akan ini ya, mulai saja. Nah, sekali lagi selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingatkan bisa bagikan link ini kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, silakan teman-teman semua bisa ini ya, perkenalan dulu dari Kak Elan, terus kemudian ke selanjutnya. Silakan. Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Elan. Aslinya saya orang Malang, sekarang domisili di Solo, bekerja di Yayasan Lembaga Sabda. Thank you. Ya, silakan, Kak Jess. Oke, halo semuanya. Nama Jessica, domisiliku di Jakarta. Pekerjaannya sehari karyawan. Oke, silakan Kak Evi. Ya, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Evi. Saat ini domisilinya di Solo. Pelayanannya di Yayasan Lembaga Sabda. Salam kenal semuanya. Ya, oke, salam kenal. Nah, kalau aku Nehemia. Aku domisili di Karanganyar. Aku juga pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Dan aku bergereja di Gais Gideon di Karanganyar. Nah, aku menolong pelayanan di sana. Nah, oke teman-teman, kita semua sudah kenalan. Ada Kak Elan, ada Kak Evi, dan ada Kak Jessica, dan ada saya, yaitu Kak Nemia. Oke, kita pada malam hari ini akan ini ya teman-teman membahas tentang perbedaan. Tapi sebelum jauh lagi ke pembahasan kita, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa minta tolong Kak Jessica ya untuk menolong dalam doa. Oke, kita semua teman kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan buat setiap kami boleh sharing bareng-bareng di platform IG Live ini. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap kata demi kata, dan apa yang kami akan diskusikan sama-sama boleh terus memberkati dan membuka hati kami untuk makin kenal sama Tuhan dan terus bisa menerapkan setiap teladan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, oke teman-teman, malam hari ini kita akan memulai diskusi ya. Kita tahu gitu bahwa
kita itu adalah ini ya, manusia yang unik gitu, manusia yang diciptakan tidak sama, mempunyai perbedaan dan lain sebagainya gitu, berbeda satu dengan yang lain gitu. Dalam episode sebelumnya itu kan kita sudah sudah membahas kupas tuntas tentang alasan dibalik perbedaan itu gitu, alasan dibalik perbedaan itu. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan itu kan sering banget kan perbedaan yang berujung konflik atau berselisih paham, selisih pendapat dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman perbedaan apa saja sih yang paling sering atau sangat berpotensi gitu untuk menjadi sumber tentang menjadi sumber konflik itu? Silakan, menurut teman-teman. Saya ya. Kalau dari saya, sumber konflik itu banyak banget. Salah satunya adalah dari karakter, dari sikap dan cara pola pikir, pola pandang gitu. Jadi itu bisa salah satu memicu konflik dalam kita sebagai anak-anak muda, baik dalam relasi kita dengan pertemanan, dalam pekerjaan, ataupun dalam di komunitas kita gitu. Ya. Oke, silakan ya Elan. Oh, aku oke. Kalau aku sih kalau perbedaan yang bisa jadi sumber konflik itu yang kelihatan di Indonesia ya perbedaan agama gitu. Ya, apa yang kita percaya gitu. Itu bisa jadi konflik karena apa yang kita percaya di agama satu kadang-kadang tidak baik atau tidak sesuai dengan agama yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Sih kalau dari Ya, kalau dari aku sih perbedaan gak usah jauh-jauh lah sampai ke agama atau ke budaya gitu atau suku gitu ya. Dalam rumah aja kita mungkin bisa punya perbedaan gitu, gitu. Jadi, sorry, walaupun kita sama-sama satu keluarga, tapi kan punya karakter, sifat dan kebiasaan yang mungkin berbeda-beda gitu ya, punya keinginan, kemauan yang juga berbeda-beda. Jadi perbedaan-perbedaan itu bisa juga membawa konflik yang cukup besar gitu ya, kalau memang tidak ditengahi, tidak diselesaikan dengan baik atau tidak disikapi dengan bijaksana begitu sih. Ya, oke, menarik ya. Jadi kalau tentang perbedaan itu, kalau menurutku dan ini ya, beberapa hal yang aku lihat gitu. Kalau dari yang Kak Elan sampaikan tadi atau Kak Jessica itu kan ya itu perbedaan yang wow gitu. Maksudnya perbedaannya sangat sangat esensi gitu. Jadi kalau lihat dariku tentang tadi yang Kak Evi sampaikan itu hal-hal sederhana. Jadi perbedaan keluarga dan lain sebagainya. Kalau aku ya melihat dari sisi perbedaan budaya kan juga sering ya. Sering terjadi gitu perbedaan. Kalau dari budaya ini cara apa namanya cara berpikir atau cara ngomong, logat dan lain sebagainya kan juga berbeda gitu. Dan itu menurutku yang dikatakan unik ya itu sih itu. Itu karena kan dengan segala perbedaan yang ada itu ya ada keunikan di situ gitu. Tapi ya kembali lagi gitu ketika apa namanya perbedaan yang terjadi antara entah itu yang Kak Evi sampaikan masalah di dalam keluarga ataupun dalam tingkatan yang lebih tinggi perbedaan keyakinan, agama, budaya atau pemikiran dan lain sebagainya itu seperti apa gitu meresponi hal itu gitu. Yang lanjutannya kan seperti itu gitu. Itu sih Iya, dari simpel banget ya contoh-contoh kalau pengalaman pribadi tentang perbedaan di sebuah konflik dari cara saya bicara aja itu ya. Ya, dari cara saya bicara aja ini bisa membuat konflik loh. Ya, kalau mungkin Nehemia sama Elan sudah merasakan ya. Jadi bagi saya itu saya ngomongnya baik-baik, tapi bagi orang lain saya ngomongnya jutek banget, galak banget gitu ya. Padahal saya memang ngomongnya kayak gini udah halus banget ini. Dibikin halus lagi udah nggak bisa. Ya karena sudah terbawa dari budaya, karena saya bukan orang Jawa gitu ya. Jadi ngomongnya cepat, ngomongnya keras gitu ya, dan biasanya juga langsung to the point gitu ya. Jadi seringkali bisa disalah mengerti kalau belum mengenal saya dengan benar. ya. Kalau aku setuju dengan Bu Evi, ketika kalau aku melihat di secara geografis gitu, kayak orang-orang yang tinggalnya di Jawa aja deh, di pesisir pantai, kayak kalau aku kan dari Malang tuh, kayak di Malang Selatan itu nadanya agak tinggi-tinggi karena geografinya seperti itu gitu.
mungkin harus teriak-teriak, woi, mancing gitu, atau seperti itu, atau ada hal-hal yang lain yang dari geografis ini bisa menyebabkan konflik itu sih. Iya kan? Oh ya, silakan. Ya, mungkin nanggepin juga ya, tadi benar banget kalau karena Indonesia banyak banget beragam budaya dan suku bangsa, ya kan? Jadi tuh bener-bener kita tuh di sini belajar banget, kelihatan banget gitu perbedaannya gitu kan. Bahkan kan kita juga punya slogan di Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Dan itu ternyata itu juga jadi salah satu konflik juga gitu. Gimana caranya bisa bersatu? Sedangkan kita berbeda semua gitu kan. Dan ini tuh menarik banget, apa namanya, kita bersyukur juga gitu ada di Indonesia, artinya kita belajar banget nih untuk bisa mengatasi perbedaan itu gitu. Ya, ini ada ini ya satu tanggapan dari Kak Rey. Berbeda keyakinan, aku yakin dia tidak, itu pun jadi konflik. Benar dalam Kalau Ya, sering bilang sih ya. ya, antara muda itu pasti. Kita keyakinannya yang mana nih gitu. Kadang beda gereja aja bisa jadi konflik kan ya keyakinannya ya. ya, betul. Ya, jadi ya itulah ini ya teman-teman, kalau perbedaan itu kadang kalau membahas perbedaan itu hal-hal kecil pun bisa jadi konflik, itu kan terkadang hal yang lucu juga itu. Tapi itu hal yang terjadi, itu hal yang realita terjadi dalam kehidupan sekitar kita, itu banyak perbedaan dan lain sebagainya. Contohnya kalau apa namanya, satu contoh lagi ya dariku gitu. Contohnya kayak aku suka bola, itu bahkan beda tim bola pun juga bisa jadi ini ya, jadi perbedaan gitu. Aku suka tim bola ini, aku suka tim bola ini, dan lain sebagainya, itu juga jadi konflik di situ gitu. Jadi ya intinya konflik konflik masalah pendapat dan lain sebagainya itu hal yang wajar gitu, karena kan orang punya pendapatnya sendiri kan. Orang punya pendapatnya sendiri, punya pola pikirnya sendiri, punya kesukaannya sendiri. Kayak masalah selera makan kan juga juga itu bisa menjadi perbedaan juga. Oh, aku suka pedas, aku enggak, dan lain-lain seperti itu. Ya gimana kita menyikapinya aja sih itu menurutku. Oke, Iya. Oh ya, silakan Kak Jessica. iya tadi ini aku malah kepikiran banget ya karena kita beda banget secara Indonesia. Kalau ngomongin Indonesia kan luas banget gitu, dan di Indonesia kan juga banyak beragam agama gitu karena kita lagi ngomongin tentang anak-anak muda Kristen nih. Kira-kira tuh apa ya? Aku berpikir apakah di anak-anak muda zaman sekarang tuh perbedaan itu apa sih gitu, yang apakah masih tetap ada gitu ya di zaman yang ini gitu. Mungkin ada yang mau kasih pendapat nggak, atau dari teman-teman juga yang nonton di live ini boleh banget ya di komen. Ya, jadi maksudnya apa, kalau kita sebagai orang Kristen punya keyakinan yang sama, apakah perbedaan itu masih muncul gitu maksudnya ya, Kak Jessica ya, atau gimana Iya. nih? Oh, iya. Jadi kalau udah sama-sama budayanya, apalagi kita sama orang Kristennya gitu ya, Iya. masih sih muncul, Masih ya. ya, masih sih. Justru seru banget perbedaannya. Apa tuh? Karena udah sama-sama tahu kan, kita sama-sama mungkin belajar Alkitab, sama-sama belajar Alkitab, sama-sama kita berdoa begitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada konflik, justru konfliknya ini yang paling sering kita temui sehari-hari gitu ya. Jadi ada banyak hal sih, ada dari hal-hal yang nggak penting sampai hal-hal yang sangat penting sekali gitu ya, yang seringkali menjadi sumber keributan bagi orang Kristen gitu ya. Kalau hal-hal yang esensi ya, yang prinsip-prinsip itu biasanya ya mencakup tentang kebenaran Alkitab ya, misalnya tentang baptisan. Nah, ada yang menganggap mungkin dalam Alkitab itu ya, bicara tentang baptisan, cara mereka memahami, atau ketika mungkin mereka mendapatkan pemahaman tentang baptisan itu pasti juga berbeda satu sama lain, dan ketika didiskusikan itu bisa ada perbedaan. Dan kalau misalnya didiskusikannya dengan tidak sumber yang benar, atau tidak dengan ada penengah yang baik gitu ya, itu juga wah, itu bisa jadi sumber keributan turun temurun hanya karena soal baptisan, atau cara berdoa, atau cara beribadah, bahkan ke gereja cara berpakaian pun gitu ya, itu bisa jadi sumber konflik. Tapi kalau cara berpakaian nggak esensi kali ya. Oke. Tadi Kailan angkat tangan. Oke, ya aku.
Kalau aku ini mungkin entah esensi atau enggak esensi, tadi juga kayaknya disinggung Bu Evi dikit terkait apa ya, tradisi atau praktek ibadahnya seperti apa gitu. Kadang-kadang eh, dari denominasi itu kadang-kadang punya praktik ibadah yang berbeda-beda. Dari rentang umur, maksudnya generasi muda dan tua itu ada yang punya praktik beribadah berbeda-beda Betul, gitu. betul. Eh, Contohnya kayak misal kalau apa ya antar denominasi itu kalau gereja-gereja suku biasanya banyak himne atau kalau yang mungkin apa ya denominasi yang karismatik mungkin vibe-nya lebih energik, lebih semangat. Tapi yang harusnya itu nggak jadi konflik dalam perbedaan itu kadang-kadang jadi sumber apa ya konflik antar orang-orang Kristen. Itu sih kalau dari aku. Ya. Ya, Hmm. apa ya? Ya kalau aku menarik juga gitu. Jadi memang dengan adanya ya kita nggak menjamin gitu ya orang Kristen semuanya sama gitu pemikirannya enggak gitu. Tapi tergantung dengan sudut pandang mereka dan pemahaman, pastinya pemahaman mereka masing-masing gitu terhadap satu hal gitu. Kalau tadi kan tentang kalau ini ya, aku tertarik sama yang tadi Ibu Evi atau Kak Evi sempat singgung tentang berpakaian itu masalah fashion pun juga bisa menjadi perbedaan gitu karena oh fashionku ini fashion dia aku nggak suka pakai kalau perempuan aku nggak suka pakai dress aku sukanya pakai celana dan lain sebagainya itu kan juga jadi oh ya ya apa namanya itu pun juga bisa menjadi perbedaan gitu jadi hal-hal yang entah esensi ataupun nggak esensi itu uh, bisa memancing ya memantik satu satu konflik yang jika tidak di redam itu akan meledak luas atau masalahnya semakin besar gitu dengan satu percikan perbedaan kecil pun itu. Tapi kalau masalah ini ya, masalah apa namanya tentang perbedaan doktrin dan lain sebagainya ya, ya kembali lagi bahwa pusat kita pengajaran kita kan tetap harus berpusat pada Alkitab gitu, berpusat pada Alkitab yang jadi patokan gitu. Jadi berbeda gereja, tetapi tetap satu pemahaman yang sama yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, ya. Aku sendiri dalam pengalaman sih melihat kenapa perbedaan-perbedaan yang esensial ini seperti tadi ya hal-hal yang apa prinsip-prinsip kebenaran dalam firman Tuhan itu sering justru menjadi keributan. Itu sumbernya sebenarnya karena kita sendiri belum punya pemahaman yang benar ya dari sudut pandang firman Tuhan itu sendiri. Kita belajarnya setengah-setengah. Itu satu. Yang kedua, atau kita belajarnya hanya mendengar dari orang ya. Misalnya hanya berdasarkan khotbah dari Bapak dari pendeta gitu ya atau mendengarkan seminar tetapi kita tidak pernah kembali kepada firman Tuhan untuk melihat dengan atau menggali sendiri gitu ya melihat apa sih yang untuk belajar sendiri sehingga pemahaman kita dapatnya ya cuma setengah-setengah nah itu yang bisa membuat sumber keributan ya di antara kita orang percaya jadi ya memang kita harus back to the Bible ketika melihat misalnya tentang doa tentang baptisan atau antara benar yang salah tentang pengajaran ini itu gitu ya bahkan tentang memberi, tentang perpuluhan, nah itu juga sering sekali menjadi keributan di antara orang percaya seperti itu ya. Nah, satu-satunya cara adalah kita menggali sendiri, kita mencari tahu dan memohon hikmat Tuhan ya, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika ada perbedaan ya, kita harus mencari siapa hakim yang adil atau mencari hikmat di dalam Tuhan dan kalau kita kurang hikmat minta kepada Tuhan supaya kita sendiri tahu bagaimana cara menyikapi perbedaan ini nggak asal impulsif bilang itu salah atau itu betul tapi kita nggak punya landasan yang kuat ya dari firman Tuhan itu sendiri. Ya. Kan aku mana bener banget ya tadi dengan Kak El tadi berkata bahwa kita perlu banget punya pemahaman. Nah, kita tuh nggak bisa berjalan sendirian. Makanya kita butuh yang namanya komunitas. Dan komunitas yang tepat, dan kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus, belajar tentang Alkitab itu sendiri. Makanya mungkin seperti di Sabda kan juga ada juga komunitas-komunitas untuk bagaimana cara kita menggali firman. Mungkin di dalam komunitas di gereja kita masing-masing juga pasti ada pemuritan gitu. Ini bagi saya sendiri adalah penting banget untuk kita tertanam di dalam komunitas yang benar gitu, yang bisa buat belajar mengenali terus firman Tuhan, menggali terus tentang firman Tuhan itu sendiri gitu.
Lagi kalau misalnya komunitasnya interdominasi gitu, itu sebenarnya makin seru sih gitu kalau menurut saya. Karena saya ada juga tergabung dalam satu komunitas interdominasi juga, dan itu benar-benar membuka wawasan saya untuk bisa belajar lagi tentang firman Tuhan. Karena waktu itu tuh saya takut banget. Jadi dulu pernah uh, sangat aktif di salah satu gereja lokal yang ya udah di situ-situ aja, tapi waktu itu saya ikut salah satu komunitas yang belajar untuk menginjil gitu. Dan ini kan tidak dipahami ya waktu apa maksudnya tidak begitu keras, begitu dikumandangkan untuk membagikan firman Tuhan itu. Mungkin bagi kita anak muda, itu mah pendeta aja yang kerjain, yang bagiin firman, yang jadi pelaku firman gitu. Padahal sebenarnya jadi pelaku firman adalah kita semua sebagai anak-anak muda gitu. Dan setelah saya bergabung dalam komunitas tersebut, justru saya ketemu banyak orang yang dari berbagai gereja, dan itu ternyata banyak banget perbedaan gitu ya. Dan selain perbedaan secara pribadi, tapi belajar dari perspektif mereka bagaimana menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan situ kita juga jadi bisa tuh menggali lagi benar nggak ya yang disampaikan gitu. Firman Tuhannya kita belajar lagi. Justru di situ waktu saya tertanam dalam komunitas ini, justru saya belajar banget untuk bisa bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya, dan saya bisa belajar memaknai kasih itu dalam hidup saya gitu. Jadi menurut saya tuh penting banget sih untuk punya komunitas, tertanam di dalam komunitas. Iya. Silakan. Nggak, tadi mau menggarisbawahi aja tadi apa yang dikatakan sama Kak Jessy, kayak justru kalau misalnya kita ada perbedaan, jangan menghindari ya perbedaan itu tersebut ya. Jadi justru semakin mau kalau kita merendahkan sedikit ego kita gitu ya, untuk cari tahu apa sih yang menyebabkan perbedaan ini, supaya kita supaya kita bisa punya sikap yang bijaksana juga ya ketika menyikapi perbedaan-perbedaan, terutama tadi ya komunitas dengan teman-teman dari berbagai interdenominasi. Kita bisa duduk bareng, bisa diskusi, dan di situ yang penting kita sudah belajar firman Tuhan betul-betul ya, berakar dalam firman Tuhan betul-betul, kita juga bisa memberikan dampak untuk memberitahukan kepada mereka, inilah yang dikatakan firman Tuhan, ini yang disampaikan firman Tuhan. Kalau kita udah punya posisi, atau kita orang mengenal kita sebagai orang yang bisa dipertanggungjawabkan setiap pembicaraan kita ya, mereka juga pasti tidak akan langsung menolak gitu ya, akan mungkin melihat, masuk juga kepada firman Tuhan tersebut, untuk menilai apakah yang kita sampaikan betul atau tidak itu. Ya, ini ada respon dari teman-teman di rumah. Jadi ada Kak Almi. Kak Almi mengatakan berbicara tentang perbedaan, saya rasa ini adalah hal yang paling serius itu di kalangan anak muda zaman sekarang. Terus kemudian disambung juga, saya rasa perbedaan konflik zaman sekarang justru makin bertambah banyak. Jadi ya kita harus aware ya terhadap perbedaan itu. Ya itu, terus ini juga ada dari Kak Jimris. Bagi saya konflik itu adalah sesuatu hal yang lumrah atau hal yang biasa, Kak. Dari dulu manusia sering berkonflik kok. Namun yang menjadi perbedaan itu adalah bagaimana seorang masuk dan keluar dari konflik. Konflik antara tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan, Yakub, Esau adalah konflik yang paling menonjol. Terus kemudian bagi saya konflik itu sama dengan pertengahan, perbedaan, dan juga lain sebagainya gitu ya. Jadi ya balik lagi ke sikap masing-masing pribadi kita sih gitu dalam perbedaan itu gitu. Karena balik lagi manusia adalah makhluk yang unik, berbeda sudut pandang dan lain sebagainya, hal yang biasa itu terjadi dalam dalam keseharian gitu. Padahal kan di undang-undang juga dikatakan ini ya, kebebasan berpendapat gitu. Jadi kan itu kita bebas mengutarakan perbedaan kita ataupun pendapat kita, karena kan nggak harus sama itu, di undang-undang nggak ditulis itu persamaan pendapat, enggak itu, tapi kebebasan berpendapat untuk tentang perbedaan berpendapat seperti itu. Yaitu dari Kak Jindis dan teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi Oke, silakan. Ngomongin tentang undang-undang bahwa kebebasan berpendapat, jadi keinget lagi bahwa ternyata kita juga dikasih kebebasannya gitu, tapi sama seperti Tuhan juga kasih kebebasan sama kita, tapi bukan berarti kebebasan itu dipakai seenaknya juga gitu. Artinya kita penting juga untuk mengerti arti kebebasan itu sendiri gitu. Jadi
buat anak-anak muda tuh kadang zaman sekarang gitu, apalagi yang udah semuanya kan udah serba digital, orang udah bisa lihat AI, udah bisa lihat sosial media, orang dengan mudahnya kasih pendapat gitu. Contohnya di komen Instagram lah gitu kan ya. Oh nggak suka langsung ngasih pendapat, langsung ngasih perbedaan gini apa bla 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 gitu ya. Dan itu kita perlu banget sebagai anak muda juga punya space untuk mengerti bahwa ya kita dikasih perbedaan, tapi kita tuh dikasih perbedaan tapi di antara keterbatasan gitu. Nah, gimana tuh maksudnya ya kan? Jadi kita sebenarnya dikelilingi sama keterbatasan, kita memang dikasih kebebasan, sama Tuhan juga dikasih free will, tapi sebenarnya kita juga dibatasi sama apa? Sama kehidupan, sama misalnya dengan kehendak orang lain juga gitu kan. Itu kan salah satu kebatasan batasan gitu, kebatasan gitu. Jadi menurut saya tuh ternyata jadi anak muda itu nggak bisa dengan mudahnya iya kita bebas gitu, sebebas-bebasnya gitu, tapi kita sebenarnya sebebas-bebasnya kita itu ada keterbatasan dengan orang lain juga. Jadi itu yang kayak buat aku belajar juga nih bahwa ternyata di dalam kebebasan kita sendiri kita tuh bisa belajar juga bagaimana kita menghargai satu sama lain di lingkungan kita yang terdekat, entah di keluarga atau di pertemanan kita, di komunitas kita gitu. Ya. Oke. Silakan Kak Elan. Ya, setuju dengan Kak Jessica tadi yang bahas tentang apa? Kita harus punya batasan, punya aturan ya, supaya ketika kita mengutarakan pendapat kita yang bebas, itu nggak kembali lagi untuk jadi konflik gitu. Setuju sih kalau itu. Oke. Iya. Udah atau? Ya ini ya membacain komen dulu. Ini ada tanggapan dari Kak Christian Eka 11. Perlunya berpikir dan bersikap kritis dalam menangani konflik, bukan justru saling menyalahkan gitu. Jadi ya benar ya. Jadi kembali lagi bagaimana berpikir yang secara kritis, secara dengan kepala dingin ya, gimana menyikapi tentang perbedaan yang ada di sekitar seperti apa itu. Setuju sih dengan Kak Christian Eka. Oke. Ya, tadi kan Bu Evi bilang bahwa kalau orang Kristen konflik itu karena kita nggak ada dasar dalam firman Tuhan. Oke, jadi langkah kita yang paling tepat adalah belajar bareng-bareng. Apakah ada tokoh Alkitab atau mungkin ayat atau mungkin cerita dalam Alkitab yang bisa kita jadikan contoh dalam menghadapi perbedaan ini? Ya, aku dulu ya teman-teman. Nah, aku kalau dari cerita Alkitab atau ini ya tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, peristiwa-peristiwa dan lain sebagainya itu lihat ini yang mungkin cukup terkenal juga ya tentang Paulus dan Barnabas di dalam perjalanan Paulus yang kedua. Itu kan teman-teman bisa baca di Kisah Rasul 15 ya. Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Itu kan ada perselisihan gitu, perselisihan pendapat dari kubunya Barnabas dan kubunya Paulus. Nah, kalau Barnabas kan akhirnya dia pergi sama Yohanes yang juga disebut Markus dan Paulus dengan Silas gitu. Nah itu melihat nyatanya juga ada perbedaan gitu di dalam Alkitab yang salah satunya adalah tentang Barnabas dan Paulus ini gitu. Dan mereka akhirnya melakukan pelayanannya masing-masing ya. Barnabas ke arah sana dan kemudian Paulus ke arah sana gitu. Tapi mereka tetap memberitakan firman Tuhan seperti itu. Tuh. Ya. Teman-teman yang lain gimana? Ya, aku. Kalau aku sendiri sih paling suka itu ya ketika bicara tentang konflik itu langsung teringat tentang Abraham dan Lot gitu. Karena banyak banget pelajaran penting untuk kita bisa menangani atau menengahi masalah perbedaan itu dari kisah di Kejadian pasal 13 ini. Jadi waktu itu kita tahu sendiri ya ceritanya singkatnya ya, pokoknya gembalanya Lot sama Abraham tuh rebutan tempat tanah yang udah semakin kecil untuk gembala-gembala domba-dombanya mencari makan. Jadi mereka harus berpisah lokasi gitu ya. Dan ada satu hal yang
apa namanya sangat sangat menarik dari si Abraham. Dia sebagai orang yang tua, yang lebih tua gitu ya. Dia yang sebenarnya yang punya harta terlebih dahulu lebih banyak dibandingkan Lot. Dan Lot ini kan hanya keponakan gitu ya. Lot itu dibawa juga ikut sama si Abraham untuk pergi gitu ya, mengikuti dia. Dan kalau Lot bisa punya barang domba sebanyak itu pun saya yakin itu juga dari kebaikan hatinya si Abraham sehingga Lot itu bisa juga sebesar itu gitu. Tetapi di sini si Abraham mengambil posisi dia lebih mengalah gitu ya. Ada satu kalimat di dalam Kejadian pasal 13 itu yang berkata, janganlah ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, gitu ya. Jadi dia punya dia punya mengambil inisiatif satu untuk berdamai, Abraham, nggak nunggu-nunggu ribut gitu ya. Biasanya kan kita udah ribut dulu baru kita berdamai gitu ya. Aduh, ternyata ribut nggak enak ya. Nggak, sebelum ribut dia ambil inisiatif berdamai dulu. Lalu yang kedua, Abraham itu fokus kepada hubungan. Dia nggak fokus kepada haknya gitu ya. Pokoknya relasinya ini harus baik ya, karena kita adalah kerabat, kita adalah sama-sama keluarga gitu ya. Lalu dia juga memberikan kebebasan untuk Lot memilih terlebih dahulu gitu ya. Karena apa? Karena dia percaya kepada penyertaan Tuhan, bukan karena Abraham lemah, karena dia tahu ya, dia tidak takut rugi karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Itu yang menjadi pelajaran penting bagi saya sendiri sih ya, ketika Abraham dan Lot ini menangani perbedaan itu. Ya, oke. Teman-teman yang lain, silakan. Oh ini ada, ya silakan. Kak Jessica. Kak, itu aja. Oke. Ya udah aku dulu deh. Kalau aku melihat di tengah perbedaan itu ada Daniel gitu. Daniel kalau yang dulu ada satu case di mana dia tidak mau menajiskan dirinya terhadap santapan, yaitu tetap memegang prinsipnya gitu. Dia tetap teguh gitu. Menurutku ini walaupun di tengah perbedaan kita juga harus tetap punya tugas juga untuk punya kasih gitu. Kasih itu dalam arti kalau benar ya benar gitu. Itu kalau dari aku. Ya. Oke. Silakan Kak Jessica. Langsung saja. Ya. Kalau dari aku lanjut dari kita kayak Esther ya gitu. Esther juga kan bukan orang yang tinggal di kerajaan Rusia gitu, dan di situ juga dia juga punya visi dari Tuhan gitu, bagaimana dia ada istinya di dalam itu tuh ada konflik juga gitu dalam kisah itu. Gak putus-putus ya Kak Jessica ya? Apa ya, suaraku masih saya Putus. Atau kalau kurang stabil dimatiin videonya nggak apa-apa Kak, nanti kalau udah stabil bisa dinyalakan lagi. Suaranya putus-putus soalnya. Aman ya, suaraku masih putus-putus? Kadang hilang-hilang soalnya. Coba lanjut aja dulu. Ya. Halo? Buffering. Iya. Oke. Halo Kak Jess. Ya, masih kedengaran? Iya, bisa Kak lanjut. Dimatikan dulu aja Kak Jess. Saya bingung gimana matinya. Oke. Aman nggak ya? Coba aja, coba. Ya, coba dulu. Kalau dari saya sendiri itu belajar dari kitabnya Esther tentang keberaniannya juga gitu, karena di dalam kitab ini juga kan ada banyak perbedaan juga gitu, dan si Esther ini kan juga dari orang yang tinggal di Persia ya, dia sebagai orang Yahudi gitu tinggal di kerajaan Persia, dan aku tuh
belajar juga bahwa ternyata di kerajaan itu tuh banyak perbedaan juga gitu, ada perbedaan suku, ada perbedaan cara mereka hidup gitu. Dan aku di situ melihat bagaimana si Esther ini tuh punya hati yang mau tetap menerima gitu. Maksudnya dalam arti menerima bukan berarti menerima tanpa seadanya aja gitu, tapi dia pengen bisa menjalankan visi yang Tuhan kasih gitu. Jadi perbedaan itu justru dipakai sama Tuhan juga lewat Esther untuk menyatakan kemuliaan Tuhan juga gitu. Jadi menurut aku belajar gitu dari si kisah ini bagaimana kita juga harus punya keberanian gitu dalam perbedaan, karena perbedaan itu kan sebenarnya hal yang biasa gitu. Karena kita juga hidup sudah dikelilingi dengan banyak perbedaan gitu. Jadi aku belajar banget sih dari kitab Esther ini untuk punya keberanian bagaimana walaupun kita berbeda, tapi kalau kita jalannya memang itu visinya Tuhan dan dari Tuhan ya, dan percaya tuh Roh Kudus bakal nyertain gitu. Dan itu terbukti juga bagaimana Tuhan kontrol sekali dari segala kejadian apapun yang waktu di sana tuh dialami gitu. Dan kalau misalnya di dalam perbedaan kan banyak konflik, ya pasti konflik itu ada. Ya kalaupun memang akhirnya konflik itu terjadi, ya saya percaya bahwa itu dalam kendali Tuhan juga gitu. Pasti Tuhan ada maksud juga nih kenapa dalam komunitas kita kok ada konflik yang mungkin dari konflik yang ringan sampai berat gitu. Tapi sebenarnya ada tujuannya gitu, bahwa sebenarnya Tuhan pengen kita terus diasah supaya hati kita semakin serupa sama Tuhan gitu. Kehidupan kita tuh terus diperbaharui sih gitu, cara pandang kita, fokus kita ke Tuhan gitu. Ya, menarik ya dari sharingnya teman-teman tadi, dari ada kisahnya Abraham, kisahnya Daniel, kisahnya Esther gitu. Tapi tadi lihat lagi yang menarik gitu, yang kisahnya Abraham itu sampai Abraham pun jadi penengah gitu antara keponakan-keponakannya. Itu kan berarti kan Abraham punya ini kedewasaan rohani gitu yang cukup untuk menjadi penengah itu. Yang cukup untuk menjadi penengah di tengah konflik yang ada gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi ini ya teladan buat kita ya, sikapnya Abraham ini itu jadi penengah, bukan menambah chaos gitu, tetapi bagaimana jadi penengah dan bisa mendamaikan kedua belah pihak yang ini ada perbedaan gitu. Ada perbedaan, ada selisih paham dan lain sebagainya. Cari jalan tengahnya seperti apa itu. Nah, ini ada tanggapan dari Kak Jimris. Nah, Kak Jimris juga sama itu tentang kisahnya ini ya, kisahnya Barnabas dan juga Paulus. Jadi memang ada perbedaan pandangan, dan Paulus Silas waktu itu perbedaan yang mencolok dalam perbedaan pelayanan waktu itu. Jadi ya di seperti tadi ya yang sudah kita bahas gitu, bahwa orang Kristen pun berbeda, dan di Alkitab pun juga ada perbedaan gitu. Ada perbedaan yang terjadi seperti itu. Tapi kan kembali lagi sikap atau kesadaran kita bagaimana gitu dalam menyikapi perbedaan ini. Dan kemudian juga tadi sebagai penengah, sebagai penjembatan ya, atau perantara gitu untuk kedua belah pihak yang ada perbedaannya seperti itu. Itu sih, jadi penengah yang baik, belajar menjadi penengah yang baik. Ya. Ya, ada satu lagi sih sebenarnya yang yang sangat menarik ya tentang perbedaan di dalam Alkitab itu, yaitu tentang ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, karena dari segi budaya mereka sangat berbeda, dari segi gender juga berbeda, yang satu pria yang satu wanita kan kalau di Israel juga seperti itu ya. Dan dari segi status, Yesus itu adalah sang anak Allah, sedangkan orang Samaria ini atau perempuan Samaria ini punya masalah sendiri dengan hidupnya. Tetapi di sini ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini ya, ada satu pelajaran penting dari Yesus yang sangat meneguhkan, yaitu di sini Yesus bersikap sangat tegas ya. Dia sangat tegas dengan perempuan Samaria ini. Dia tidak menutup-nutupi dosa perempuan Samaria ini. Kamu punya suami, ya kamu bilang kamu nggak punya suami, tapi sekarang di rumahmu tuh ada 5 orang laki-laki gitu ya, yang bukan suamimu dan sebagainya gitu ya. Jadi Yesus tegas, tetapi perbincangannya dengan perempuan Samaria itu menunjukkan kasih yang luar biasa. Nah, berdasarkan ya dari apa yang kita pelajari tentang Kristus ini sendiri ya, kita sendiri sebagai orang percaya seharusnya bisa tetap tegas ya ketika kita lihat ada perbedaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Bagaimana sih ya kita sebagai orang percaya, ada nggak tips trik dari teman-teman bersikap tegas tetapi tetap mengedepankan kasih? Yuk sharing pengalamannya.
Elan nih semangat nih. Oke. Monggo Lan. Kalau aku supaya bisa tetap tegas tapi juga punya kasih ya apa ya berkata terkait kebenaran. Eh, Kalau memang salah ya salah, kalau memang benar ya benar gitu. Karena ketika kita mengungkapkan kebenaran itu juga termasuk salah satu bentuk kasih. Iya. Gitu. Oke. Ya, silakan Kak Jessica. Dan mungkin ya mau tambahin juga kalau dari sisi saya justru belajar untuk punya hubungan dulu sih gitu. Karena kalau apalagi di perbedaan, kalau saya kan memang banyakan di komunitas interdominasi juga, jadi ketemu sama banyak orang yang beda-beda banget gitu. Dan itu benar-benar jadi sebuah tantangan juga buat diri saya sekaligus pembelajaran gitu buat bagaimana kita bisa bersatu gitu dalam Tuhan. Dan hal yang saya pelajari adalah kita tahu bahwa kita harus punya komunitas yang ada punya hubungan dulu gitu, dan hubungan itu apa ya, bukan hubungan yang karena ada maunya, tapi memang benar-benar hubungan persahabatan, hubungan yang memang kita nggak akan bisa tegur seseorang atau memberikan arahan atau dan lain sebagainya kalau kita nggak punya hubungan. Gak mungkin kan kita tegur abang tukang bakso di depan gitu kan, kalau misalnya kita juga nggak kenal beliau gitu. Dan kita harus pastikan bahwa kita benar-benar kenal banget sama orang ini gitu, karena kenal sama jadi sahabat itu jadi teman kan beda ya gitu. Jadi kita perlu tahu juga kita lagi di tahap mana posisinya. Apakah kita hanya sebagai kenalan, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai sahabat, atau memang dalam bentuk sebagai sahabat gitu, atau dalam konteks misalnya suami istri pasti udah masuk dalam keintiman gitu kan. Artinya kita perlu tahu juga posisi itu untuk kalau misalnya kita mau belajar bagaimana mengatasi konflik dalam perbedaan. Kita tahu bahwa perbedaan gak akan pernah bisa kita hindari gitu. Dan yang setelah kita tahu bahwa kita punya hubungan, karena seperti kita belajar bahwa kekristenan adalah tentang hubungan, Tuhan aja selalu mau berhubungan kan gitu. Jadi kita juga perlu belajar bahwa kita harus punya hubungan dulu nih gitu. Kemudian saya juga belajar untuk yang namanya punya empati dulu, kenali dulu, empatinya perlu di upgrade gitu. Karena melihat banyak banget anak-anak muda itu yang apa ya, kalau dari yang saya lihat saking banyaknya informasi yang mereka dapatkan, mereka jadi kurang mawas diri gitu, merasa benar mungkin di kehidupannya gitu. Karena apalagi zaman-zaman kita teknologi gitu, digital, kadang perbedaan kita dari yang generasi A ke generasi B itu kan juga sudah mengalami sebuah perbedaan. Nah itu perlu saling belajar rendah hati juga gitu bagi saya. Jadi untuk belajar bisa mengatasi tugas itu sendiri, balik lagi kita juga harus menghidupi kasihnya Tuhan dulu. Kita nggak akan pernah bisa tuh mau mengatasi konflik dalam perbedaan kalau kita sendiri juga nggak mau belajar rendah hati. Dan Tuhan juga sendiri ngajarin untuk kita selalu jaga hati. Dan itu yang saya pelajari bahwa perlu belajar juga untuk rendah hati dalam perbedaan, karena bagaimanapun perbedaan itu ada tujuan yang Tuhan kasih gitu. Jadi balik lagi, jadi yang pertama adalah harus punya hubungan dulu, ingat hubungan, kemudian punya empati, dan yang ketiga adalah doakan gitu ya, kitanya juga hidup dalam kasih dan doakan juga gitu. Biar kapan nih waktu yang tepat untuk misalnya mau menegur atau apa, perlu space gitu dalam diri kita gitu untuk bisa mengatasi konflik ini gitu. Jadi jangan hindari konflik seperti yang tadi di awal kita bilang, tapi konflik itu ada seperti apa ya, kalau di Alkitab mungkin udah sering dengar besi menajamkan besi, manusia itu menajamkan sesamanya. Jadi itu yang Tuhan mau supaya apa sih karakter tujuannya, mungkin bisa kasih pagi ini kali ya, konflik itu kenapa sih ada konflik gitu, sebenarnya tujuannya konflik apa gitu. Nah kalau dari saya tuh belajar konflik tuh tujuannya tuh untuk mengasah diri kita gitu, mengikis, karena kan kita adalah manusia berdosa ya kan awalnya gitu, tapi dari kita adanya berkomunitas gitu, berkomunitas itu kan pasti ada hal-hal yang kedagingan kita yang masih ada di dalam kita. Nah itu tujuannya konflik, untuk mengikis hal-hal supaya
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu bisa dihapuskan dan kita bisa semakin serupa. Dan itu adalah proses yang nggak cuma sehari 2 hari tapi seumur hidup kita itu akan terus berjalan. Ya. Iya, betul banget sih Kak Jessica ya. Apa tentang yang tadi Kak Jessica sampaikan gitu ya. Tetapi memang kita harus kembali lagi, kalau saya sendiri mencari tips dan triknya, pengennya sih sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan begitu ya. Jadi dalam menangani perbedaan, masalah atau konflik, terkadang kita perlu juga memikirkan pemilihan waktu yang tepat gitu ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang, tetapi ketika kita sedang ingin menyelesaikan atau menyelesaikan konteks apa, menyelesaikan semua perbedaan-perbedaan yang sedang terjadi dengan tetap teguh di dalam Tuhan ya, kembali lagi kepada firman Tuhan. Nah, salah satunya adalah pemilihan waktu yang tepat gitu ya, dan juga mungkin tempat yang bijak. Jadi kalau di Amsal 25 ayat 11 itu dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak gitu ya. Jadi kita bisa menengahi perbedaan yang ada, disampaikan dalam waktu-waktu kondisi yang tepat. Misalnya lawan bicara sedang tidak dalam kondisi yang baik untuk diajak ngomong, atau kita sendiri sedang dalam kondisi yang tidak kondusif ya untuk bicara. Dan jangan sampai kita memperbincangkan tentang semua perbedaan pendapat itu di depan banyak orang. Kalau itu sifat yang sensitif ya, usahakan untuk bicara 4 mata dan tunda pembicaraan apapun untuk kalau hati belum tenang gitu. Jadi bagi saya untuk bisa tetap menangani perbedaan tetapi kita bisa tetap teguh ya di dalam Tuhan, seperti tema kita pada malam hari ini ya, kita kembali lagi mencari tipsnya, triknya, panduannya berdasarkan yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kalau aku lihat dari ya sama ya dengan teman-teman gitu. Jadi menyikapinya seperti apa itu, karena kan kalau dalam lingkungan keseharian atau dalam istilahnya dunia sekarang ini ya, era sekarang ini, ataupun di dalam dunia pelayanan dan lain sebagainya itu kan ada perbedaan generasi seperti yang kita sudah bahas banyak sekali gitu. Jadi ya memang relasi penting itu untuk istilahnya menyikapi masing-masing generasi kan treatmentnya berbeda. Jadi menyikapi generasi milenial, Gen Z, atau sekarang bahkan generasi Alpha itu kan berbeda itu dengan dunianya mereka sendiri. Perbedaan dunia atau perbedaan culture, perbedaan habit dan lain sebagainya itu juga sangat sangat berpengaruh gitu. Jadi kita nggak bisa sebagai Gen Z kita ini atau Ibu Evi sebagai milenial gitu, itu langsung menjudge gitu, oh generasimu nggak boleh kayak gini gitu. Itu kan akhirnya kan juga jadi menjudge gitu, ada judgement di situ gitu. Bagaimana itu nggak menyelesaikan masalah tetapi menambah satu gap yang sangat semakin jauh gitu. Jadi nggak menyatukan tetapi malah memisahkan, memecahkan semua itu gitu. Jadi ya bagaimana kita tidak mengambil mereka dari dunianya, tetapi melindungi mereka dari dunianya. Itu yang jadi concern bersama gitu. Jadi balik lagi sih, maksudnya kembali lagi ke standar kita itu kebenaran atau hal yang kita percaya adalah Alkitab. Jadi apapun generasinya, apapun pendapatnya, kembalikan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak gitu. Yang menjadi pertanyaan kan di situ gitu. Gitu. Ya, Kak Jessica angkat tangan ya, silakan. Ya, mungkin tambahin aja ya, mungkin kalau aku mau nambahin bahwa benar gitu, bahwa kita balik lagi ya harus rendah hati dulu sih, karena gap antar generasi itu kan tantangannya juga besar nih gitu, gak sama ya. Tapi yang perlu diperhatikan di garis bawahnya adalah bahwa kita sebagai antar generasi juga sama-sama punya kerendahan hati. Menurut aku penting untuk kita punya rendah hati sih, karena Tuhan kan nggak ngajarin kita untuk jadi orang yang sombong ya gitu. Tapi dengan kita punya sikap rendah hati, mau belajar itu dan mencoba menjadi hadir gitu dalam setiap generasi, itu justru malah menimbulkan praktek kasihnya tuh makin bisa nyata gitu, walaupun kita berbeda gitu. Jadi aku mau nambahin aja sih, kayak kita juga penting juga untuk punya rendah hati, karena kalau kita dilandasin nggak rendah hati, cuma mau menang-menangan karena antar generasi yang makin drop kan, jadi artinya jadi makin tambah konflik gitu. Jadi kasihnya nggak muncul, padahal Tuhan kasihnya Tuhan itu kan untuk semua generasi. Iya, ya ini ada tanggapan lagi nih dari Kak Jimris. Jadi kalau dari saya secara pribadi, salah satu saran yang paling baik adalah kita harus menegur sesama dengan kasih.
artinya kita menasihati rekan kita yang salah, artinya kita juga kita tidak boleh menyinggung. Jadi menjaga perasaan ya, menjaga perasaan orang, tetapi juga dengan ketegasan menegur dengan kasih yang dimaksud Kak Jimlis. Jadi artinya kita tidak boleh menyinggung perasaan sesama kita. Kira-kira begitu saran dari saya, Tuhan memberkati. Ya, itu menegur. Ya, Nah, silakan. menanggapi sedikit Jimris ya, kita tidak boleh menyinggung perasaan sesama. Sesama kita tersinggung apa enggak, kita nggak bisa kontrol sebenarnya ya. Yang penting kita tidak punya niat untuk menyinggung orang gitu ya. Apapun yang mungkin hikmat Tuhan berikan kepada kita untuk kita sampaikan, untuk kita katakan. Yang penting kita bisa pertanggungjawabkan dengan firman Tuhan ya. Katakanlah itu gitu ya. Namanya kita juga tetap harus stay dalam kasih Tuhan ketika kita berbicara. Tetapi kalau misalnya orang tersinggung apa enggak, kita nggak bisa kontrol. Cuman biasanya kalau orang tersinggung kan pasti mungkin ada kita salah-salah ngomong gitu ya. Jadi ya memang betul sekali, betul-betul kita butuh sekali hikmat dari Tuhan gitu ya. Keteguhan kita di dalam kasih Tuhan itu yang sangat menolong kita untuk bisa bersikap mengatasi segala perbedaan. Ya, setuju ya. Dari rekan-rekan semua, dari Kak Jimlis dan teman-teman yang ikut berdiskusi malam hari ini. Jadi memang harus jadi penengah. Jadi harus jadi penengah, harus ini ya, meminta Roh Kudus gitu untuk menjaga hati, menjaga mulut kita supaya itu tadi tidak tidak menyinggung ataupun tidak berkata-kata yang sifatnya menghakimi ya, menjudge gitu. Oh ya, kamu salah, perbedaanmu ini bla bla lain sebagainya. Tetapi tetap ada teguran dengan kasih. Kayak ini ya, ada satu artikel gitu dari Warung Sate Kamu, bagaimana menyikapi perbedaan di tengah mengatasi konflik di tengah perbedaan. Jadi artikelnya teman-teman bisa baca ya gitu. Jadi ya memang harus pendekatan secara pribadi, di artikel yang dikatakan itu pendekatan secara pribadi, kedekatan relasi, terus kemudian juga ada bagaimana kita tahu, karena kan kalau kita sudah dekat kan kita tahu karakter orang ini seperti apa gitu. Jadi nanti takutnya nggak kita melakukan ini tetapi malah terjadi konflik yang lebih besar karena nggak tepat dengan karakter orang ini, kan jadi bahaya juga gitu, makin bahaya lagi gitu teman-teman. Ya, oke teman-teman, karena ini ya waktu terus berjalan dan kalau bahas perbedaan dan juga masalah tentang perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu sangat seru gitu. Tapi ya karena waktu dan juga ada ini teman-teman juga bisa sharingkan juga ya closing statementnya sebagai penutup, ada pesan dan pesan ya untuk Sobat SR semuanya, Sobat Sabda Resources semuanya, silahkan dibagikan ke berkat yang didapat dan juga closing statementnya ya. Teman-teman yang di rumah juga bisa bagikan berkat apa yang bisa diterima malam hari ini gitu. Oke, dimulai dari Kak Elan dulu, silakan. Ya, sebagai insan yang budiman, kita harus tetap punya kasih, tetapi juga kita harus punya kebenaran akan firman Tuhan. Thank you. Oke. Ya, silakan Kak Jessica. Kalau buat aku, kita tetap terus stay dalam Tuhan ya, dan jangan lupa untuk tertanam dalam komunitas, karena itu penting sekali. Salah satunya supaya kita tidak bisa berjalan sendirian gitu. Artinya tetap teguh dalam komunitas juga dan terus menghidupi firman Tuhan, kasih Tuhan, supaya apa yang keluar dari hidup kita itu adalah hasil dari hubungan kita sama Tuhan, biar orang-orang bisa melihat itu. Oke, ya Kak Evi silakan. Ya, kalau aku sih sesuai dengan tema kita malam hari ini ya, be firm in God's love ya. Ketika kita mengalami perbedaan apapun, ya ketika ada yang harus kita tegasi ya tegas, tapi tegas itu bukan berarti keras gitu ya. Atau kalau kita harus bersikap lemah lembut itu juga bukan berarti sesuatu hal yang lemah. Nah, kalau misalnya perbedaan datang, jangan takut kita berdiri di atas kebenaran ya. Terutama kebenaran yang berlandaskan di atas kasih Tuhan di hati kita. Jadi kita pastikan kasih Tuhan itulah yang menguasai hati dan pikiran kita ketika kita sedang menangani perbedaan gitu ya. Ada satu kutipan nih yang sangat menarik yang pernah saya dapatkan. Kasih itu bukan kompromi tetapi jalan yang memulihkan gitu ya. Jadilah terang bukan bara, jadilah jembatan bukan tembok, begitu. Mantap. Ya, kalau dariku ya teman-teman semua,
aku ini dari apa ayat ini sih Kolose 3 ayat 13 gitu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian gitu. Jadi ya harus sabar ya. Sabar istilahnya gitu kalau mau kalau sedang menyikapi perbedaan ataupun sedang di tengah perbedaan atau di tengah konflik menjadi penengah. Jadi ya closing dariku dan ini juga pelajaran untukku juga menjadi penengah yang baik gitu. Jadi penengah yang tidak berkubu sana berkubu sini, tetapi bagaimana mendamaikan kedua belah pihak secara damai itu supaya mereka juga bisa saling mengasihi, kembali lagi saling mengasihi gitu, tidak oh ya pokoknya pendapatku yang benar atau pendapatmu salah dan lain sebagainya. Ya tetap jadi dampak yang baik lah untuk lingkungan sekitar gitu karena ya kita diciptakan di dunia juga salah satunya biar menjadi dampak gitu, bisa menjadi dampak yang baik untuk sekitar dan orang sekitar juga bisa merasakan kasih Kristus itu yang sejati itu. Yaitu dariku, oke. Teman-teman sekali lagi terima kasih ya untuk udah nemenin aku ngobrol malam hari ini. Terima kasih Kak Elan, terima kasih Kak Evi, terima kasih Kak Jessica, dan terima kasih juga teman-teman yang ada di rumah sudah mau mengutarakan pendapatnya, mengutarakan unek-uneknya ya tentang perbedaan, tentang konflik atau tentang selisih paham dan lain sebagainya pada acara Sabda Youth malam hari ini. Nah untuk teman-teman mungkin yang ketinggalan live-nya atau join baru di akhir-akhir ini, teman-teman bergabung di akhir-akhir ini bisa simak siaran tundanya, nanti akan diposting di Instagram Live, di Instagram Sabda Resources. Teman-teman bisa bagikan juga arsipnya kepada teman-teman yang lain agar teman-teman juga bisa mendapat banyak berkat dari diskusi kita malam hari ini. Ya, oke teman-teman, sebelum kita tutup ada beberapa informasi yang ingin aku sampaikan. Minggu depan Sabda Youth libur ya. Jadi 1 April itu momen lebaran, jadi silahkan gunakan momen lebaran ini untuk berelasi dengan saudara-saudara kita, bagikan kasih Kristus, ceritakan kasih Kristus kepada di tengah perbedaan ya, di tengah perbedaan itu tidak menutup kita untuk membagikan kasih Kristus, tapi bagikan kasih Kristus kepada banyak orang dan Sabda Youth akan kembali lagi di 2 minggu lagi, tanggal 8 April dalam tema baru, judul baru. Jadi saksikan aja dan pantengin terus Instagram Sabda Resources dan Sabda akun media sosial Sabda yang lainnya. Nah untuk teman-teman juga mungkin yang mau bergabung dalam acara Sabda Youth silahkan DM ya, DM di Instagram kita di berbagai jalur ada Instagram yang Ilsa punya, yang Sabda punya, silakan Kak aku mau join Sabda Youth ini dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman punya topik diskusi yang menarik juga, silahkan berbagi atau silahkan sharingkan kepada kami. Oke, sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Silahkan Kak Ellen bisa tutup kita dalam doa. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan bersyukur selama 1 jam ini kami telah selesai untuk berdiskusi dan kami akan meninggalkan satu sama lain. Berkati setiap apa yang kami diskusikan ini supaya bisa menjadi berkat, bisa kami bawa untuk kami saling menghargai perbedaan dan dalam saling mengatasi konflik sesuai dengan apa yang terus dalam Alkitab, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. 2 minggu lagi. Bye.